Emang rusuh ya kalau ngundang istri ini. Yo, what's up everybody? Hari ini kita bakal ngegibah tapi dengan istri tercinta. Udah gue gak perlu kenalin siapa dia, yang pasti doi istri saya. Selamat datang di Sebat Podcast bareng gue, Jaira Katsuki. Jangan lupa bagikan. Dek. Yap. Mas mau ngajak adik gibah. Karena apa namanya itu di Facebook, di YouTube. Kalau Facebook kita buka video reel ya namanya ya. Kalau di Instagram itu apa namanya? Kayak Insta Story gitu kan. Terus kalau di TikTok FYP gitu. Itu kenapa dengan Lesti gitu? Kena Toto. Indonesia bosku. Nah, kita kan lagi di daerah NTB ya. Enggak, ini mau diupload di sini. Iya. Itu kena Toto kenapa itu? Kena Toto Jadi, kenapa? dia itu kena pukul. Iya. Gara-gara katanya si B titit. Udah nggak pakai BB Oh. titit. Udah langsung orang udah tahu kok. Ngapain disensor? Ya saya kan takut abang, ya Allah. Jadi si B titit itu Iya. kedapatan selingkuh. Siapa yang selingkuh? Si B titit. Oh, suaminya si Lesti. Iya benar. Oh gitu. Itu kan, itu taunya dari mana, Dek? Kan Anda kan netizen katanya sama saya. Anda kan netizen maha benar yang selalu ngebacotin saya. Jadi ini menurut Kim Hwe ya? Ya intinya si MR Kim gitu. Si B titik ini itu emang dari dulu itu jadi simpanan waria katanya. Ada kok di YouTube-nya, di live-nya si Kim itu. Sebelum nikah itu dia emang simpanan si waria. Kayak gitu. Jadi Itu seriusan si suami itu simpanan waria? katanya sih gitu. Katanya sih gitu. Soalnya banyak nih statement yang katanya bilang si lakinya ini simpanan si waria, lakinya ini selingkuh kedapatan sama si mantannya. Tapi sudah ada beberapa yang bilang kalau dia itu simpanan si waria gitu, demennya sama si laki demen laki gitu. Ya Allah, cakep, tidak menjamin dia jantan. Anda gimana? Oh, saya mah tulen. Tulen di depan Anda. Ini sumpah saya tuh kaget karena gini deh. Setiap saya buka Facebook, terus apa namanya buka YouTube, itu selalu aja soal mereka. Kan jauh sebelum ada kejadian ini kan kayaknya mesra banget itu. Kemana-mana bareng, selalu trending. Itu sebagai seorang netizen dan wanita yang sangat mengikuti dan mengidolakan mereka itu. Itu kenapa bisa tiba-tiba tidak diperkaitkan? Kan mereka mesra-mesra saja selama ini. Sebagai seorang wanita saya tanya. Sebenarnya mereka itu salah satu idola saya karena mereka itu selalu tampak mesra, selalu tampak kompak gitu kan. Jadi karena kejadian ini saya jadi trauma sama yang mesra-mesra di sosmed gitu. Oh gitu. Jangan sampai di sosmed cium-ciuman, peluk-pelukan, di rumah tarik kamar mandi banting kayak Lesti. Kan ditarik tuh dia dari tempat tidurnya malam, pagi udah malam dulu, malam pukul berapa gitu, jam 1-an lah, itu udah kejadian dulu di dari kasur, di kasur dibanting di kasur lah, intinya ditarik dibanting ke kasur, itu malam. Paginya jam 9-an katanya lagi yang tak lihat-lihat di sosmed itu, jam 9-an juga ribut lagi, ditarik dari kasur, dibawa ke kamar mandi, dibanting berkali-kali di kamar mandi. Mereka berkali karena si lakinya ini ketahuan selingkuh gitu. Iya. Betul. Dan sekarang lagi rame-rame netizen mengatakan diduga dia selingkuh dengan laki atau cewek sih? Dia itu simpanannya si waria katanya. Terus yang satunya dia tuh kedapatan selingkuh sama si mantan. Jadi ada 2 statement nih. Oh, yang lagi rame-ramenya. Lagi rame antara dia simpanan waria atau dia selingkuh sama mantan. Nah, tapi sebagai kaum hawa nih, ya benar nggak sih laki-laki seganteng itu bisa melakukan kekerasan gitu? Bener aja sih karena yang perempuan kan kecil, Mas. Ya nggak siapa tahu di sini ada flying victim gitu, tiba-tiba
nggak tahu ya. Yang jelas yang pasti bersyukurlah wahai kau para istri yang gemuk-gemuk. Ketika lu dibanting lu nggak bisa dibanting sama laki lu karena lu gemuk gitu kan. Ngangkat kaki lu aja ya nggak mungkin bisa. Kita lagi mau dibanting. Bos, ini nggak ada hubungannya bos. Kita lagi ngomongin Listi dan si titik-titik tadi. Iya karena si Lesti kurus, kecil banget. Si Bilar segini, si Lesti segini, banting kan bisa. Ya sebagai istri saya bersyukur badan saya gemuk. Usahakan juga kasurnya juga empuk. Ini mah podcast apa gibah sih bos? Kita gibah sekalian. Oke, jadi gini Bu. Saya kan itu suka baca berita tuh. Nah ini beneran gak sih udah dilaporin? Udahlah malam itu juga langsung dilaporin. Oke. Iya sih kayaknya. Iya benar sih. Udah dilaporin apa enggak sih dia nih? Udah dilaporin. Udah dilaporin. Melaporkan. Oke. Ada kejadian, ada tindakan KDRT. Si Lesti ada lebam-lebamnya enggak sih? Enggak tahu. Oh, enggak ngikutin sampai segitu. Enggak segitunya sih ngikutin. Iya. Cuma ya yang menarik-narik aja lah yang dibaca gitu. Iya. Yang kayak simpanan gitu. Iya, karena itu sih karena simpanannya waria gitu. Iya, jadi itu kayak, sih seperti kayak blowing my mind gitu. Kira-kira nah jadi pertanyaan saya sederhana jika benar ya. Ini kan jika benar, Bu. Kira-kira itu berapa sih dibayar? Jadi si Lesti aja kalau sekali manggung dia itu bisa dibayar 200 sampai 300 juta. Lakinya kalau sekali dipakai berapa ya? Ya tapi kayaknya nggak mungkin sih dia simpanan waria, masa seganteng itu simpanan waria. Saya membelamu wahai suaminya Lesti, itu nggak mungkin. Siapapun netizen, siapapun dia mau coba-coba. Nggak mungkin. Udah ganteng artis gitu kaya ngapain ini selingkuh simpanan waria. Gini. Orang ganteng yang mau pasti bagus-bagus kan. Ya mungkin karena dia jenuh aja nih sama yang bagus-bagus gitu kan. Dia pengen yang sedikit aneh. Ya. Mungkin. Oh, bisa jadi karena coba-coba dan penasaran. Penasaran sih lu. Aduh, ini bahaya sih ini bahasa. Jadi itulah gunanya kita beragama gitu kan. Sering-sering sholat biar tidak menyimpang. Tapi saya yakin si Mas Ganteng ini nggak bakal seperti itu, dan saya yakin itu pasti haternya. Yes. Anda hater atau fans? Atau fans yang menjadi hater? Saya tetap pada kaum saya, wahai netizen. Oh, oke. Berarti pada dasarnya Anda itu haternya si suami ya? Ya. Jadi, enggak hater juga sih sebenarnya. Saya ini hanya penyimak berita yang kalau ada yang menarik ya dihujat ya. Kalau layak dihujat, kalau layak dipuji ya kita puji gitu. Ya, tapi kan sekarang yang menariknya ini si suami ini udah nggak dikasih tampil di TV loh. Oh gitu. Iya, gara-gara ada dugaan tindakan KDRT. Oh, kayak si itu artis luar itu Johnny Depp. Iya. Udah nggak bisa ditayang. Terus dia totonya salah. Terus dia sekarang mau dibayar mahal. Kan, makanya saya bilang itu bisa Hollywood. Jadi ada playing victim di sini. Bisa jadi si Lesti ini dia yang main cakar-cakar duluan. Kan laki nggak mungkin lah, laki semaco udah seganteng dia tiba-tiba main tabok duluan. Pasti dia udah capek kayaknya dipukul-pukul duluan kayaknya ya kita ngomong. Lalu dia balas lah sekali dua kali itu biar ada jerah. Tapi pas kebetulan jatuhnya ketiban, kena kan kurus tadi katanya. Bisa jadi begitu bos. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Iya sih. Bagaimana kalau nanti kasus ini ujung-ujungnya kayak kasusnya Johnny Depp? Iya. Nah, dia tadi takut. Tadi udah belain Lesti mati-mati. Ini saya ajak gibah ini kayaknya. Tapi di Indonesia nggak mungkin artisnya gitu-gitu deh. Iya sih juga sih. Artis luar loh yang itu Johnny Depp. Kalau ini yang nggak gitu juga sih ngomongnya. Nggak ada maksud. Soalnya ya kayak gitu. Ya gimana ya? ini podcast saya yakin akan banyak disensor. Ketimbang saya nanti masuk bui Bu ya. Saya kira ya segitu aja deh kita podcast kayaknya Bu. Kayaknya kalau ngobrol bareng ibu itu kayaknya itu ya, walaupun ibu yang menciptakan delik kan nggak mungkin istri yang menanggungnya, pasti suami yang akan jadi bebannya. Dan begitu juga di kasus ini saya yakin si suami ini nggak bersalah, saya yakin.
Ya. memang istri di mana-mana itu selalu Ya. benar. Ya, Wanita selalu benar. Iya. Saya nggak bisa ngomong karena saya takut kejadian seperti Johnny Depp. Iya Jadi kan? Ya, tapi bisa jadi aja gitu. Iya, siapa tahu kemungkinan besar ini seperti kasusnya Johnny Depp. Jadi di mindset istriku tersayang ini, dia ini udah letoy karena ada isu ya, karena dia simpanan gitu. Oke deh, kita gak usah ngomong panjang lebar, nanti saya masuk bui bos. Nggak enak banget ngundang istri ngajakin ngegibah. Saya pikir Anda itu sumber informasi yang tepat dan akurat. Ujung-ujung Anda tuh benar-benar ngajakin saya ngegibah, ngata-ngatain orang ya. Loh kan itu kenyataan maksudnya. Ini bukan dari mulut kita ya. Sekarang kan gibah itu berjamaah. Oh iya. Zaman dulu tuh gibahnya itu diam-diam di belakang layar, di belakang orang. Gibah itu nggak pernah di depan. Tapi sekarang gibah itu di live streaming kan loh. Oh. Ya, jadi ya nggak tahu. Aku harus gimana? Aku Islam. Ya aku bingung gitu. Zamannya kayak apa gitu kan? Iya. Coba lihat. Sekarang Ya, orang betul, ngomongin orang itu sudah hal yang lumrah ya. live streaming, Cok. Betul. Maaf saya agak kasar. Enggak apa-apa sih. Nanti kita sensor juga. Ini bakal jadi pengalaman buruk untuk calon anak saya yang akan datang ya. Kalau seandainya dia nonton rekam jejak kita podcast seperti ini, ibu gue kok ngomongnya kasar gitu. Ya, maaf sayang, kelak. Oke lah, udahlah gitu aja lah podcastnya. Ya, Udah lah. makasih. Assalamualaikum.